Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Jemaat Zion Church of Christ yang dikasihi Tuhan. Nah, saya percaya bahwa di hari Minggu ini, bahwa kasih Tuhan juga selalu ada, berkat-berkat Tuhan selalu penuh atas hidup kita. Nah, saya percaya juga bahwa walaupun ibadah juga masih dijalankan secara online ya, tapi penyertaan Tuhan, kasih Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Kita penuh dengan kesehatan, kita penuh dengan sukacita. Nah, kembali lagi saya mau menyambut Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian ke Gereja Zion Church of Christ. Dan kita sudah tidak berasa sudah masuk ke bulan Agustus, minggu yang kedua ya. Nah, di bulan Agustus ini kita mengambil tema berkat-berkat atau double blessing. Nah, di tema ini dari Gereja Zion Church of Christ kita akan membahas beberapa hal ya. Pastor Romi akan sharing bagaimana Yesus, bagaimana Tuhan kita itu selalu memberikan berkatnya bagi hidup kita di segala aspek kehidupan kita. Dan bukan hanya itu aja, tapi kita juga sebagai anak dari Tuhan, bagaimana kita juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita yang ada di rumah, gitu ya, bagi orang-orang sepelayanan kita, ataupun bagi juga orang-orang di kantor, ataupun orang-orang di sekolah dan lain sebagainya. Nah, pasti dari saudara sekalian juga sudah tidak sabar. Nah, untuk itu saya mau mengundang saudara sekalian kita sama-sama berdoa, menyiapkan hati kita untuk kita beribadah. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu Tuhan yang tiada ada habisnya, atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dan yang akan terus Kau curahkan bagi hidup kami Tuhan. Ya Bapa, di minggu pagi ini Tuhan Yesus, kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kiranya Kau yang siapkan hati kami Tuhan Yesus, biarlah hati kami bisa terbuka lebar-lebar untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Kau juga yang berkati setiap yang melayani Tuhan di hari ini, baik itu dari Praise and Worship Team dan juga tim media, ataupun juga Tuhan terutama Pastor Romi juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan di hari ini juga bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi pedoman Tuhan Yesus bagi hidup kami. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka ibadah ini, semuanya kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom Zion Church of Christ, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan Tuhan yang besar. Come on. Kami memuji nama-Mu Yesus, nama yang kuat. Sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kembali bersama-sama kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan ku yakin Tuhan Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kesembuhan hadir di sini, bersama-Mu, di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ajaib, Yesus. Jesus, we worship You. Oh dahsyat kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib nama-Mu, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara sekalian, seperti pada minggu-minggu sebelumnya, kami juga mau mengundang saudara sekalian untuk kita sama-sama saling mendoakan bagi saudara kita yang lain. Karena kami selalu percaya di Gereja Zion of Christ, family
Itu adalah salah satu nilai terbesar yang ada di gereja Zion Church of Christ. Bagaimana kita bisa saling mendukung, saling mensupport saudara-saudara kita yang lain sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari family kita. Itu adalah suatu nilai terbesar yang ingin kita bangun dan ingin kita selalu kembangkan dalam gereja ini. Nah, untuk itu saya mau mengundang untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita saling mendoakan untuk mengangkat beberapa prayer request dari jemaat kita, dari saudara-saudara kita yang lain. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap penyertaan-Mu Tuhan, atas setiap berkat-Mu, dan atas pagi yang indah ini yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ya Bapa, di pagi ini kami berkumpul Tuhan bersatu hati, satu dengan yang lainnya Tuhan Yesus, untuk mengangkat Tuhan doa-doa dari saudara kami ke dalam tangan-Mu. Ya Bapa, kiranya Tuhan Kau berkati saudara kami Tuhan Yesus yang sedang ada merencanakan pernikahan adiknya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau selalu berkati persiapannya Tuhan Yesus. Kau siapkan Tuhan dari sisi materinya dan dari sisi vendornya Tuhan Yesus, dari sisi tempatnya Tuhan, dan apapun itu Tuhan Kau yang berkati semuanya sampai acara nanti, sampai selesainya Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Kami tolak permasalahan apapun, kami tolak PPKM dan pembatasan-pembatasan apapun, semua juga bisa berjalan dengan lancar dan semua juga bisa berjalan tanpa ada masalah apapun Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus bagi saudara kami yang ingin mencari pekerjaan baru Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang bukakan pintu lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa talenta telah Kau berikan bagi anak-Mu Tuhan. Kau juga telah menyediakan tempat yang terbaik juga bagi anak-Mu Tuhan, sehingga ia bisa berkarya, sehingga ia juga bisa menjadi berkat Tuhan Yesus bagi tempat-tempat sekitar mereka Tuhan. Biar Kau berkati Tuhan anak-Mu biar bisa menjadi terang, biar bisa menjadi garam di tempat pekerjaannya Tuhan. Kau siapkan tempat yang terbaik dan Tuhan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan Tuhan kiranya Kau juga berkati bagi anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mengalami kesulitan dalam tidur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau adalah Tuhan yang selalu memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera dan sukacita saja Tuhan yang selalu ada di dalam hati mereka. Biar tidak ada pikiran-pikiran apapun Tuhan, sehingga tidurnya bisa dijalankan dengan nyenyak Tuhan, dan mendapatkan kualitas tidur yang terbaik. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Kau juga yang berkati dari ujung Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya Kau yang berkati semua bisa berjalan, ekonomi bisa kembali dipulihkan Tuhan, dan juga keamanan di negara ini Tuhan Yesus bisa selalu terjaga. Dan terutama Tuhan Yesus untuk penanganan COVID-19 juga Tuhan, biar kasusnya juga semakin turun dan juga penanganan semakin baik, dan setiap orang yang mengambil bagian Tuhan Yesus menjadi tenaga ahli kesehatan Tuhan. Kiranya Kau juga selalu sertai, Kau juga selalu berkati mereka Tuhan Yesus, dan juga penanganannya biar bisa berjalan dengan baik, dan mereka beserta dengan keluarga juga, terutama anggota gereja kami Tuhan, gereja Zion Church of Christ, selalu dalam perlindungan Tuhan-Mu, selalu dalam kesehatan yang prima. Ya Bapa, di satu sisi juga kami ingin mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat-berkat, atas setiap doa-doa yang telah Engkau jawab. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus bagi saudara kami Tuhan yang pulih dari penyakit yang radang khusus. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus bahwa ini semua karena anugerah-Mu saja Tuhan Yesus, bahwa dia bisa dipulihkan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa pemulihan ini juga menjadi berkat juga Tuhan, biar bisa menjadi saksi bagi keluarganya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan bagi saudara kami yang telah dipulihkan dari COVID-19. Kami percaya Tuhan Yesus, walaupun sebelah kiri sebelah kanan kami Tuhan banyak yang tergeletak Bapa, bahwa kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan selalu terjaga. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya Tuhan Yesus agar doa-doa yang dijawab ini juga Tuhan, biar bisa menjadi kekuatan, biar bisa menjadi penghiburan, biar bisa menjadi pengharapan Tuhan bagi gereja Zion Church of Christ Tuhan, bagi jemaat-jemaat-Mu yang Kau kasihi. Ya Bapa, kami panjatkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan Kau adalah Allah kami Tuhan, Kau adalah Bapa kami yang selalu mendengarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, dari gereja Zion of Christ kami juga kembali mau mengingatkan bahwa
Gereja Giants of Christ kita juga menyediakan sarana komunitas sel, itu yang kita sebut dengan iConnect. Nah, saya mau mengundang nih buat Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum tergabung dengan iConnect untuk segera bisa tergabung. Karena di dalam komunitas inilah pertumbuhan kita bisa berjalan dengan cepat ya, dan juga pertumbuhan kita bisa memberikan dampak yang positif gitu. Karena kita bicara mengenai pertumbuhan, dengan kita bicara mengenai dampak, itu hanya bisa terjadi pada saat kita ada kolaborasi, adanya relasi juga dengan orang lain. Dan melalui komunitas inilah bukan hanya kita bertumbuh ya untuk pribadi kita, tapi kita juga bisa sharing experience kita, pengalaman rohani kita gitu ya, dengan yang lainnya juga, untuk membangun iman satu dengan yang lainnya, untuk menjadi berkat dengan yang lainnya juga. Menjadi berkat dimulai dari komunitas terkecil, keluarga, dan komunitas sel, baru ke lingkungan-lingkungan yang lebih besar gitu. Jadi kembali lagi saya mengingatkan, jangan lupa nih untuk bisa daftar di iConnect. Caranya gampang, tinggal hubungi aja nomor yang ada di bawah ini, tertera di video ya. Jadi dalam iConnect nanti Bapak Ibu juga selalu bisa mendapatkan informasi yang paling update ya, paling terkini mengenai aktivitas dan juga acara-acara dari Gereja Giants of Christ. Kayak misalnya mengenai kapan ada Island Bible berikutnya gitu ya, dan topik apa yang akan dibahas dan lain sebagainya. Jadi akan banyak hal juga yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari iConnect. Jadi jangan lupa daftarkan diri saat ini juga. Ya, dan di hari Minggu ini kita mengambil ayat renungan yang diambil dari Roma 6 ayat 23. Nah, untuk itu saya mau mengundang untuk Bapak Ibu semua bisa sama-sama membaca ayat renungan ini bersama dengan saya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama baca ayat renungan ini, Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kembali lagi saya mau mengundang sama-sama dengan saya untuk membaca ayat ini, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saya harap ayat ini, Roma 6 ayat 23, bisa menjadi kekuatan bagi hidup kita ya di minggu-minggu ini. Gitu ya, bahwa kita selalu ingat bahwa karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, untuk itu, mari kembali lagi kita angkat pujian ini.
terima kasih, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Baik, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya senang bisa menjumpai saudara kembali melalui siaran online, melalui siaran YouTube channel Gereja Zion Church of Christ. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan senantiasa menikmati segala kemurahan dan berkat-berkat Tuhan. Saya berdoa keadaan saudara senantiasa dalam keadaan yang terbaik, dan senantiasa jaga hati kita, senantiasa terarah hanya kepada Tuhan saja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya selalu akan mengajak saudara untuk kita bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di tempat Anda masing-masing sudah menyediakan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Baru setelah itu kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah di hari Minggu ini. Kembali kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian, kami boleh menaikkan pengagungan akan segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Maka oleh sebab itu Tuhan Yesus, dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada, aku berdoa, damai sejahtera sukacita Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka. Dan setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan, senantiasa ada di dalam pemeliharaan-Mu. Pada saat kami akan makan tubuh, minum darah Yesus, kami mengimani kami tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kami. Maka tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang dapat memisahkan kami. Oleh sebab itu setelah itu kami juga akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka berbicara bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan kami. Maka kami percaya pada waktu mendengarkan firman, kami bukan cuma mendapatkan informasi yang baik, tetapi kami juga terjadi yaitu perubahan cara pandang kami. Sehingga setiap kami mengalami transformasi kehidupan, dan kehidupan kami dapat menjadi garam, dapat menjadi terang, dapat berdampak kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Aku berdoa siaran ini boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, dari awal sampai dengan selesai. Kuasa Tuhan yang bekerja menjamah setiap kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satu firman Tuhan, saya terlebih dahulu bacakan bagi setiap kita. Untuk di hari Minggu ini dikatakan, janganlah sesat, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus pada pasal 15 pada ayatnya yang ke-33. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seringkali menjadi persoalannya bukan karena setan begitu kuat atas kehidupan kita. Bukan seolah-olah kitanya yang lemah. Tapi yang menjadi persoalannya karena kita mengizinkan diri kita untuk memilih pergaulan atau teman-teman yang tidak membangun kehidupan kita. Pertemanan itu seperti elevator, bisa membawa kita ke lantai yang paling tinggi dari sebuah gedung, tetapi dengan elevator yang sama bisa membawa kita ke lantai yang paling bawah dari gedung tersebut. Artinya dengan teman siapa kita bisa ketambahan sesuatu yang membuat kita level up atau naik level, atau dengan teman yang bagaimana saudara juga bisa mengalami level down atau turun ke bawah. Nah, oleh sebab itu Alkitab telah memberikan petunjuk buat setiap kita bahwa jangan sesat, artinya jangan kita bergaul dengan orang-orang yang salah. Dalam artian bertukar pikiran, menjadi sahabat, untuk minta pendapat kepada orang-orang yang rohaninya tidak jelas. Tetapi ketika saudara bergaul dan bergantung kepada Tuhan, saudara memiliki pergaulan yang karib dengan Tuhan, dan juga saudara memilih teman-teman yang rohani, teman-teman yang bisa membangun Anda, maka kehidupan rohani Anda akan menjadi kehidupan yang maju, kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang senantiasa sehat. Oleh sebab itu, saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, kalau saudara belum tergabung di dalam cell group yang kami adakan, seperti teman-teman yang sudah memberikan informasi di awal tadi, saya menghimbau saudara, mari bergabung di dalam cell group, karena tidak ada pertumbuhan di dalam kesendirian, tetapi bersama di dalam sebuah komunitas, itu akan membangun Anda untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Mari kita angkat rotinya, sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, kami mengucap syukur bahwa segala kutuk kami telah diselesaikan, segala sakit penyakit kami telah disembuhkan. Kami mengimani oleh bilur-bilur Yesus,
kami menerima mujizat demi mujizat setiap harinya. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita juga mau mengangkat anggur ini menjadi darah Yesus. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Maka mulai hari ini kami bersama keluarga saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga kami. Kami juga berdoa, yaitu silakan mulai hari ini pasukan malaikat surgawi jagai kami. Dimanapun kami berada melangkah, tidak jatuh, tidak celaka bahaya. Segala rancangan jahat iblis tidak pernah berkuasa bagi hidup kami. Hidup kami dijaminkan berkemenangan. Kami mengucap syukur korban darah Yesus menjaminkan kami hidup dalam segala berkat yang Tuhan sudah jaminkan. Hidup di bumi sama seperti di sorga. Maka kami menang atas setan-setan, menang atas kuasa gelap, menang atas roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, apa saja yang kami sentuh, yang kami pegang, yang kami kerjakan, yang kami usahakan, dibuat Tuhan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saya juga mau berdoa buat saudara, teman-teman, Anda yang punya minyak. Anda boleh angkat minyaknya. Mari kita berdoa bersama, angkat minyaknya. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini, pasukan malaikat surgawi selalu hadir, jagai kami. Kami menang atas segala yang jahat. Kami percaya kami selalu ada di dalam rencana Tuhan. Kami melangkah di dalam pertolongan Tuhan. Oleh sakramen minyak ini, kami menang atas segala hal-hal yang negatif. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara, berdoa juga buat teman-teman, buat anggota keluarga, buat lingkungan Anda, buat usaha Anda, buat bisnis Anda, buat apa yang sedang Anda kerjakan. Lepaskan perkataan berkat dan terjadilah seperti yang Anda percaya dan seperti yang Anda imani. Puji nama Tuhan, ini satu kabar baik yang Tuhan senantiasa sediakan bagi setiap kita. Nah, kembali saya ucapkan selamat hari Minggu buat setiap Anda yang baru bergabung di saat ini. Dan di sepanjang bulan Agustus ini, kita akan membahas yaitu tema baru seperti minggu lalu sudah saya katakan, yaitu mengenai double blessing. Nah, saya berharap Anda dapat mengikutinya dengan lengkap di setiap minggunya untuk memahami apakah yang dimaksud dengan double blessing itu sendiri. Di minggu pertama kemarin, kita telah membahas mengenai level up, sebuah perjalanan peningkatan dari area yang lama masuk ke dalam area yang lebih maju dan dipercayakan lebih besar lagi. Nah, karena memang Tuhan menciptakan kita bukan untuk diam di level yang sama. Dan itu diperoleh ketika kita meningkatkan effort kerja serta meningkatkan jam doa pribadi kita dengan Tuhan. Nah, sebab Tuhan tidak pernah menjawab hal-hal yang tidak kita doakan. Nah, di hari Minggu ini, saya akan lebih terfokus pada hal, yaitu pada bagian tentang berkat ganda itu sendiri. Dan apa kaitannya dengan kehidupan manusia. Maka untuk itu, judul minggu ini adalah berkat ganda. Ya, judul minggu ini adalah tentang berkat ganda. Saya akan fokus di bagian ini saja, yaitu berkat ganda yang akan kita pelajari dari langkah iman orang percaya. Saya mau ajak saudara untuk kita buka Alkitabnya yang terambil di dalam Ulangan pada pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Cukup panjang, saya bantu bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar
Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kata-kata berkat ini disampaikan di sebuah tempat yang disebut dengan Gunung Gerizim. Gunung Gerizim adalah salah satu gunung yang terletak di wilayah Tanah Perjanjian. Setelah masuk ke Tanah Kanaan, maka atas perintah Tuhan dari atas Gunung Gerizim diserukanlah berkat-berkat yang dijanjikan kepada seluruh rakyat yang mau mengabdi kepada Tuhan. Sedangkan dari atas Gunung Ebal diserukan kutuk-kutuk bagi seluruh orang yang tidak taat kepada Allah dan kepada hukum Taurat. Dengan demikian saudara, setiap kali orang Israel lewat di tengah-tengah kedua gunung ini, yaitu satu Gunung Ebal yang ada di wilayah utara, maksudnya di bagian utara, sedangkan Gunung Gerizim ada di bagian selatan. Ketika orang Israel lewat di tengah-tengah lekuk kedua gunung tersebut, maka mereka akan diingatkan untuk memilih menaati Tuhan atau sebaliknya melawan Tuhan. Itulah sebabnya Musa menyampaikan perintah Tuhan, yaitu yang terkait dengan kedua gunung ini, yaitu Gunung Ebal dan Gunung Gerizim ini. Mari kita lihat di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai dengan 29. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan, lihat kata-katanya, mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim dan kutuk di atas Gunung Ebal. Jadi lihat baik-baik, ada dua tempat yang berbeda. Tempat yang diberkati dan tempat untuk melepaskan kutuk. Saudara kasih Tuhan, berkat yang diserukan dari atas Gunung Gerizim ini, itu memiliki aturan yang jelas. Dan itu tidak akan terjadi, artinya berkat itu tidak akan terjadi tanpa kerjasama kita. Arahan yang diserukan itu semakin jelas sampai diulang dua kali. Yaitu pada ayat pertama dan pada ayat kedua. Di sana disebutkan, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di sini saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan hendak mengajarkan sesuatu. Yaitu Tuhan hendak mengajarkan tentang ketaatan bagi umatnya. Saya seringkali mendengar bahwa kalau kita baca, yaitu Ulangan pada pasalnya yang ke-28 ini, banyak orang, mungkin ada orang yang berkata bahwa semua berkat itu menjadi milik kita, katanya begitu. Bahwa sebenarnya kalau orang Israel berkat itu bersyarat, katanya gitu. Bagi kita tidak bersyarat lagi, semuanya itu sudah selesaikan dan kita tinggal menerimanya di dalam Yesus. Saya 100% percaya bahwa di dalam Yesus kita diberkati. Tapi saudara harus memahami bahwa berkat yang ada pada Tuhan itu diberikan juga, yaitu mengikuti yang namanya kerjasama dari setiap kita. Makanya saudara kalau baca Alkitab itu komplit dan jelas, dengarkan baik-baik.
Apakah seorang hidupnya asal-asalan, tidak bekerja sama dengan Tuhan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua tadi? Bagaimana mungkin berkat-berkat itu dapat terjadi atas kehidupan mereka? Makanya di sini tadi saya katakan, Tuhan sedang mengajarkan ketaatan bagi umatnya. Kata taat sendiri dalam bahasa Inggrisnya obey, dalam bahasa Latinnya adalah obedire. Yaitu artinya memberi telinga. Jadi telinga ini bukan cuma dengar, tapi memberikan perhatian penuh. Nah, ketaatan dimulai dengan memberi telinga hanya kepada Kristus. Telinga kita harus diarahkan kepada Kristus. Taat berarti menyamakan frekuensi kita dengan Dia dan memperbesar volumenya. Taat adalah menaati bisikan Tuhan sekalipun budaya yang ada menganjurkan yang berlawanan. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah suara bisikan Roh Kudus adalah suara yang terkeras dalam hidup Anda, khususnya sekarang di masa pandemi, dirumahkan dan lain sebagainya? Apakah bisikan Roh Kudus itu suara terkeras dalam hidup Anda, atau ada bisikan atau sudah ada suara-suara yang lain? Saudara kasih Tuhan, kabar baiknya adalah bahwa berkat yang diucapkan di puncak Gunung Gerizim ini, saudara, ini masih berlaku untuk masa kini, sama seperti 3.425 tahun yang lalu. Nah, mengapa demikian? Karena Tuhan siap sedia untuk selalu melaksanakan firman-Nya. Lihat ya, Tuhan itu selalu mau melaksanakan firman-Nya atas kehidupan kita. Yeremia menuliskan dalam Yeremia 1 pada ayat yang ke-12 dikatakan, lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Nah, Tuhan tidak pernah menahan berkat-Nya. Malahan Tuhan selalu mencari Anda untuk melimpahkan segala sesuatu yang telah Dia janjikan. Nah, pada saat kita membeli, saya kasih contoh misalkan, pada saat kita membeli kendaraan baru secara kredit, maka biasanya kita diwajibkan untuk membayar asuransi kendaraan tersebut. Pada saat kita menghadapi sebuah kejadian yang melibatkan kendaraan tersebut, maka agar asuransi dapat kita klaim, kita akan menelepon, kita akan menghubungi seseorang di kantor asuransi tersebut. Lalu biasanya mungkin kita akan mendengar nada tunggu dulu dari alat penerima otomatis. Beberapa waktu, beberapa saat. Apalagi kalau jam sibuk, mungkin akan cukup lama kita menunggu sampai itu tersambung. Nah, baru setelah itu akan ada petugas yang akan menjawab telepon kita dan mulai memberikan beberapa arahan, lalu akan ada penanganan dari pihak asuransi. Itu cara kerja asuransi. Tapi cara kerja Tuhan berlawanan dengan cara kerja asuransi tersebut. Maksudnya bagaimana? Justru Tuhanlah yang datang mengetuk pintu rumah Anda. Kalau asuransi tadi kita mesti yang telepon, kita mesti proaktif dalam artian kita mesti tanya gitu kan. Tapi kalau cara kerja Tuhan adalah justru Tuhan datang mengetuk pintu rumah Anda. Seperti yang dituliskan oleh Ezra di dalam 2 Tawarikh pada pasal 16 pada ayat yang ke-9, di sana dikatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Lihat ya, dengan kata lain, Tuhan tidak pernah menunggu dan berdiam diri, melainkan Tuhan itu begitu aktif mencari peluang. Ya, Tuhan selalu mencari peluang untuk memenuhi janji-janjinya. Tapi saya mau katakan kembali dari sejak awal saya katakan, mari kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan peluangnya untuk kita bekerja sama dengan Tuhan. Dan karena berkat Tuhan tidak akan terjadi secara otomatis. Perlu kita bekerja sama dengan Dia. Nah, dengan kata lain, Tuhan tadi sudah saya katakan bahwa Dia bukan pribadi yang berdiam dan tidak ngapa-ngapain. Dia sudah punya rencana-rencana yang luar biasa untuk kehidupan setiap kita. Daud menuliskan di dalam Mazmur pada pasal 23 pada ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saya beri highlight mengikuti di situ, yaitu seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam bahasa Ibrani, kata yang diterjemahkan sebagai mengikuti merupakan istilah untuk tindakan perburuan. Artinya dalam bahasa Ibrani artinya dituliskan radab. Radab itu dalam teks bahasa Inggris disebutkan to pursue, chase, atau to run after, artinya diburu. Jadi kebajikan dan kemurahan belaka itu mengejar, memburu, berusaha menerkam, berusaha menangkap aku. Jadi artinya di sini dapat Anda lihat betapa
aktifnya Tuhan ingin memberkati kehidupan kita. Betapa aktifnya Tuhan ingin melimpahkan kemurahannya bagi setiap kita. Jadi gambaran ini menjadi semakin jelas bahwa Tuhan tidak pernah diam. Dia mengejar Anda. Saudara, dalam situasi kekecewaan yang mungkin dihadapi seorang percaya, dalam situasi yang pernah dihadapi, mungkin Anda bisa saja berbalik dari Tuhan. Ada orang yang mungkin berbalik dari Tuhan karena kecewanya. Anda mungkin bisa berlari ke arah yang berlawanan secepat mungkin. Anda bisa saja menolak keberadaan Tuhan dan menghindari Tuhan di setiap tikungan, nggak mau ketemu Tuhan, nggak mau pokoknya jadi seorang yang rohani kembali. Anda mungkin bisa menolak keberadaan Tuhan dan saudara mungkin selalu menjauh daripada Dia. Tetapi ingat baik kata-kata ini bahwa singa dari Yehuda itu tidak akan pernah jera. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah mundur. Dia tidak pernah berhenti mencari Anda. Dia tidak pernah berhenti mencari setiap kita. Sebab Dia tidak pernah membiarkan kita. Hari ini pun tidak kebetulan kalau saudara menyaksikan acara ini. Saya percaya Tuhan punya rencana bagi kehidupan Anda saat ini juga. Nah, jika hari ini Anda mengambil keputusan untuk berbalik dari jalan yang jahat, dan Anda memilih untuk berbalik kepada Tuhan, menghadap Tuhan, maka Anda akan menemukan bahwa Bapa Surgawi ada di hadapan Anda. Tangannya terbuka, siap memberkati dan menerima Anda kembali. Apapun latar belakang serta kesalahan, Tuhan sanggup memulihkan keberadaan setiap Anda. Ada pengertian yang menarik mengenai berkat Tuhan ini yang saya coba berikan ilustrasi ini melalui sebuah penjelasan yang unik. Mari saya coba menjelaskannya. Kalau Anda memahami, nanti Anda boleh searching di googling ya saudara ya. Kalau Anda memahami formula Mandelbrot, itu merupakan satu rumus bilangan kompleks yang dapat menghasilkan bentuk rumit sampai dengan jumlah tak terhingga. Ya, pada intinya begini, rumus formula Mandelbrot ini menjelaskan detail apapun itu bisa diperbesar. Diperbesar terus, diperbesar lagi untuk menghasilkan lebih banyak detail dalam jumlah yang tak terhingga. Saudara kasih Tuhan, berkat Tuhan seperti itu juga. Bahwa berkat Tuhan itu tidak sama untuk setiap keadaan. Selalu ditambahkan lagi yang berbeda. Makanya setiap berkat itu disesuaikan menurut kepribadian setiap kita masing-masing. Nah, ini makin mendalam nih. Bahwa berkat disesuaikan menurut kepribadian setiap kita masing-masing. Nah, belas kasih Tuhan atau anugerahnya adalah contohnya. Ini contohnya. Belas kasih atau anugerahnya. Belas kasih yang Tuhan tunjukkan pada Anda itu seunik sidik jari Anda. Maksudnya bagaimana? Coba Anda lihat sidik jari Anda. Anda tes. Ada yang sama nggak dengan Anda sidik jarinya? Nggak ada ya. Sidik jari itu unik, saudara. Nggak ada yang sama. Orang hidup di bumi ini, tidak ada orang yang pernah sama sidik jarinya dengan kita masing-masing. Makanya ratapan pada pasal 3, ayat 23, mengatakan begini, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, kata Ibrani baru yang dituliskan oleh ratapan, kata Ibrani baru, itu bukan berarti setiap hari pagi itu lagi dan lagi, itu lagi yang ditambahkan, itu lagi. Tetapi kata Ibrani baru itu artinya berbeda. Jadi maksud daripada baru yang dituliskan di situ bahwa setiap pagi ya itu selalu berbeda. Berkat yang Tuhan sediakan selalu berbeda. Dengan perkataan lain saudara, bahwa belas kasih Tuhan, anugerah hari ini, ya, catat ya, anugerah hari ini itu berbeda dari anugerah hari kemarin. Dan anugerah hari kemarin itu berbeda lagi dari kemarin lusanya lagi. Oke, nah sekarang coba saudara agar lebih tajam lagi, saudara ambil kalkulator deh. Coba saudara ambil kalkulator, lalu mulai lakukan ini. Kalikan umur Anda sekarang. Berapa umur Anda di tempat Anda masing-masing ya? Kalikan umur Anda sekarang dengan 365 hari. Oke. Nah, kemudian setelah Anda kali umur Anda dengan 365 hari, tambahin dengan jumlah hari sejak terakhir Anda kapan ulang tahun. Kalau Anda ulang tahun kemarin di bulan Juli di tanggal berapa?
Nah, dari sejak tanggal itu tambahin sampai tanggal 8 Agustus ini. Ya, maka ketika saudara sudah melakukannya, akan diketemukan total jumlah hari Anda hidup. Oke, nah total jumlah hari Anda hidup itu sama dengan total, artinya dengan jumlah anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda. Sekali lagi saya katakan, anugerah Tuhan itu unik, seperti perkataan ratapan tadi, berbeda-beda. Oke, anugerah di tiap hari, inilah yang saya katakan buat saudara. Dari sejak kita lahir sampai hari ini, kita telah begitu banyak mengalami yang namanya mujizat. Karena anugerah di setiap harinya adalah mujizat yang tidak akan pernah terulang lagi. Tadi sudah saya katakan, anugerah hari ini berbeda dengan anugerah yang kemarin. Makanya saya teringat kata-kata Tuhan, kesusahan satu hari cukuplah sehari, besok ada lagi. Dalam artian, Tuhan itu nggak pernah monoton, selalu baru, selalu memberikan yang berbeda. Nah, kalau saya melihat pada diri saya perhitungan kalkulator tadi, berarti sampai hari ini, sampai hari Minggu ini maksud saya, jumlah anugerah yang saya terima atau jumlah mujizat yang telah saya alami sepanjang hidup saya sampai hari Minggu ini adalah 16.853 kali. And itu masih terus continue. Oke. Makanya saudara yang kasih Tuhan, lihat betapa luar biasanya Tuhan menyediakan berkat yang berbeda dan yang unik dalam kehidupan kita. Nah, izinkan saya coba mengembangkan lebih jauh lagi mengenai penjelasan ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang yang mirip dengan Anda tidak pernah ada. Orang yang mirip dengan saya tidak pernah ada. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada. Tetapi kalau memang tidak ada orang yang mirip dengan kita, itu bukan bukti bahwa Anda spesial. Bukan, tetapi kita ini unik. Oke, sama-sama katakan saya unik. Oke, itu bukti bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan Anda. Tidak ada pribadi yang lain. Keunikan Anda punya arti penting sebab tidak ada orang yang bisa menyembah Tuhan yang orang yang menyerupai diri Anda. Tidak ada. Oke? Nah, contohnya begini. Ketika saya menyanyikan lagu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Nah, kata-kata yang saya pakai, lagu ini tentunya saudara sudah tahu. Kata-katanya bisa sama, saudara juga bisa nyanyiin lagu yang sama dengan kata-kata yang sama seperti yang saya nyanyikan. Tetapi saudara, lihat baik, sebenarnya pada waktu saya menyanyikan lagu ini, Anda juga menyanyikan lagu itu, sebenarnya kita sedang menyanyikan lagu yang amat berbeda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Tuhan setia kepada saya dengan memberikan mujizat sampai hari ini adalah 16.853 mujizat yang berbeda-beda terjadi atas kehidupan saya. Dengan cara-cara yang berbeda tadi. Maka ketika saya menyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu tadi, maka saya sebenarnya sedang menyanyikan pengalaman pribadi saya yang unik dengan Tuhan. Dan Tuhan senang mendengar pujian itu. Oke, demikian halnya juga dengan saudara. Jadi pada waktu saudara menyanyikan lagu yang tadi saya nyanyikan, saudara sedang menyanyikan yaitu pengalaman pribadi Anda dengan Tuhan. Anda pasti punya pengalaman itu. Anda mengalami mujizat sampai hari ini. Amin. Nah, jika Anda jika Anda sewaktu di gereja atau saat ini saudara ada di rumah, Anda mengikuti ibadah, tetapi Anda tidak mau nyanyi. Tadi kan di awal ada pujian penyembahan. Mungkin Anda cuma nonton aja, Anda nggak mau nyanyi. Mungkin tetap di tempat tidur, sambil tarik selimut, gitu ya. Saya cuma mau katakan bahwa orang di samping Anda, keluarga Anda, mungkin mereka tidak merindukan suara Anda untuk mendengar Anda menyanyi, tetapi satu pribadi, yaitu Tuhan, itu Dia merindukan suara Anda untuk bernyanyi. Halo? Jadi, jikalau kita ibadah di rumah, saat ini di tempat kita masing-masing, lalu Anda tidak mau bernyanyi dan hanya menonton saja, sikap itu justru menunjukkan bahwa Anda sedang menahan diri kepada Tuhan. Anda yang menahan diri kepada Tuhan. Mengapa demikian? Sebab
pujian Anda itu tidak tergantikan oleh orang lain. Halo, pujian penyembahan yang dinaikkan melalui siaran YouTube hari ini adalah sebagai sarana yang coba membantu Anda untuk mengekspresikan, yaitu cinta kasih Anda secara pribadi kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang dilantunkan melalui siaran ini bukan untuk mewakili Anda atau menggantikan Anda, ya kan, seolah-olah Anda sudah terwakili oleh mereka. Tidak, tidak. Makanya saya katakan, sebagaimana pujian kita kepada Tuhan itu unik, ya, demikian pula janji-janji Tuhan bagi setiap kita unik. Jadi, seringkali yang berkat Tuhan tidak terjadi atas kehidupan kita karena kita menahan diri nggak mau datang sama Tuhan. Ingat baik, siapa yang berdiri di sisinya Tuhan, dia berdiri di sisi kemenangan. Jadi kalau orang tidak mau memuji, menyembah Tuhan, sebenarnya dia sedang tidak mau mendekat sama Tuhan. Padahal Tuhan berkata, mari datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat. Dan saya sudah mengingatkan bahwa berdiri di sisi Tuhan, Anda berdiri di sisi kemenangan, berdiri di sisi berkat. Jadi kalau Anda mau menikmati berkat-berkat yang luar biasa, mendekatlah sama Tuhan. Jadi kalau ibadah, ayo, nyanyilah. Naikkan pujianmu. Karena Anda unik. Karena Tuhan maunya dengar langsung dari Anda. Tuhan nggak mau diwakilin yang lain. Tuhan mau langsung dengar dari Anda. Berkat yang diucapkan dari atas gunung, dari puncak gunung Gerizim, adalah berkat yang sama seperti jumlah anugerah yang selalu baru dan berkelipatan dalam kehidupan setiap kita. Berkat-berkat tersebut isinya mencakup seluruh pengalaman manusia. Di antaranya ada relasi, ada pekerjaan, ada keuangan, ada emosi di sana, ada keturunan, dan ada kerohanian. Jadi, saudara kasih Tuhan, berkat ganda bukanlah melulu mengenai materi sebenarnya. Melainkan ada banyak hal yang lebih besar lagi yang Tuhan mau berikan bagi kehidupan Anda. Katakan amin. Yes. Nah, dalam memahami berkat ganda, saya mau mengingatkan bahwa hal-hal buruk dapat saja menimpa orang baik. Ya, jujur ya. Hal-hal buruk dapat saja menimpa orang baik. Sekali lagi, saya pernah beri ilustrasi. Sebuah payung tidak menjamin bahwa kita tidak akan diguyur hujan. Oke, tetap saja hujan tetap turun. Payung tersebut. Oke, tetapi ingat baik ya, dengan payung kita bisa sampai ke tempat tujuan, tetapi tidak menghentikan hujan itu. Tuhan memang memberi kita kehendak bebas. Setiap orang diberikan kehendak bebas, tetapi mohon diingat baik. Seringkali yang terjadi adalah apa? Bahwa kehendak bebas itu seperti radikal bebas yang seringkali malah menggerogoti kehidupan kita sendiri dengan alasan kehendak bebas dan lain sebagainya. Saya juga perlu menyampaikan kepada setiap kita hari ini bahwa hal-hal baik juga dialami oleh orang-orang jahat. Ternyata orang-orang jahat juga mengalami hal-hal baik. Ya, itu yang terjadi. Sebab ini adalah bagian tak terpisahkan dari anugerah Tuhan. Dalam Matius pada pasal 5, pada ayat yang ke-45 dikatakan, karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, anugerah Tuhan adalah permulaan dari segala yang baik. Belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu permulaan dari segala yang baik. Itu artinya kita ini tidak bisa merasa berjasa dalam pekerjaan baik yang kita lakukan. Sebab segala yang baik itu selalu dimulai dari anugerahnya Tuhan. Nah, berkat Tuhan tidak akan membuat Anda selalu memenangkan setiap kasus. Berkat Tuhan juga tidak akan membuat Anda selalu memenangkan berbagai perkara. Berkat Tuhan juga tidak akan memenangkan Anda kontrak ini, kontrak itu, dan lain sebagainya. Ia tidak membuat Anda menjalani musim-musim kehidupan tanpa ada orang yang bisa menambah luka Anda. Tetapi berkat Tuhan itu akan membantu Anda menggunakan talenta pemberian Tuhan dengan cara yang terbaik. Bahkan dapat lebih baik lagi. Dan itu berlaku dalam apapun yang Anda kerjakan. Dalam Ulangan 28 pada ayat yang ke-8, kita ulang teks yang kita baca sebagai ayat inti kita adalah, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Wah, ayat ini mengatakan kalau saudara nggak punya lumbung, saudara nggak bisa diberkati, saudara. No. It's just kidding. Bukan itu maksud saya. Ucapan berkat ini mempergunakan istilah pertanian. Sebab
ada hubungannya dengan orang-orang yang pertama akan menerima berkat tersebut. Maksudnya bagaimana? Misalkan begini. Tuhan ingin memberkati Anda, memberkati rumah Anda. Oke, pertama Tuhan ingin memberkati rumah Anda. Kemudian Tuhan ingin memberkati, ya termasuk orang-orang yang dalam rumah Anda ya. Lalu kantor Anda. Lalu Tuhan ingin memberkati organisasi Anda. Mungkin Anda punya usaha kuliner, restoran, Tuhan ingin memberkati. Usaha online Anda, Tuhan ingin memberkati. Lalu selanjutnya Tuhan ingin juga memberkati gereja Anda. Lihat, terus Tuhan ingin memberkati kehidupan satu persatu urutan ini. Tuhan ingin melimpahkan berkat-berkat ini. Nah, tentunya di dalam kehidupan kita semua pernah mengalami hari-hari buruk. Ya, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi pergumulan. Tapi jangan takut. Selalu ada jaminan Tuhan penyertaan yang menyertai kita. Dan pada kenyataannya memang pada waktu kita berhadapan dengan kehidupan ini, tidak seorang pun bisa melakukan segala sesuatu dengan sempurna. Ya, saya melakukan pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Nggak selalu sempurna. Tetapi, apapun yang saya kerjakan, apapun yang kita kerjakan, saudara, ingat baik ini. Pendekatan kita dalam bekerja, dalam di kantor kah, di bisnis kah, di manapun juga. Apapun yang kita lakukan dalam bekerja harus bisa mengubah atmosfer. Apapun yang kita kerjakan harus bisa mengubah atmosfer yang ada. Sebab begini saudara, keunggulan kerja adalah yang kita ciptakan, itu akan dapat memuliakan Tuhan. Makanya, kalau saudara ingin memuliakan Tuhan melalui pekerjaan Anda, jadilah unggul di dalam pekerjaan Anda. Berikan yang terbaik dalam apa yang Anda kerjakan. Ya, kalau Anda kerja, ada jam masuk, tertiblah dalam bekerja. Gitu loh, ada jam pulang, tertiblah dalam jam pulangnya. Jadi, ketika Anda unggul di kantor, ketika Anda berprestasi, sebenarnya yang dimuliakan itu bukan kita, tapi yang dimuliakan adalah Tuhan. Makanya saya katakan buat saudara, ini penting. Untuk kita melatih diri kita untuk menjadi semakin baik dan semakin baik. Ada sebuah teori yang menjelaskan mengenai hukum 10.000 jam, kalau saudara pernah dengar. Bahwa untuk menjadi ahli, seseorang perlu melakukan kegiatan yang ditekuninya itu selama 10.000 jam. Nah, teori 10.000 jam ini dimuat dalam buku Outliers karya Malcolm Gladwell. Jadi, kalau kita ingin menjadi ahli pada bidang tertentu, misalkan saudara pengen ahli memasak, saudara pengen ahli menulis, saudara pengen ahli mengajar, menjadi atlet olahraga, profesional, saudara ingin menjadi pemusik yang handal, atau menjadi programming, atau apapun, maka kita perlu mengasah diri kita dengan expose belajar dan berkarya selama 10.000 jam. Makanya ada sebutan tentang jam terbang, betul ya? Itu artinya apa? Kita sedang menekuni bidang yang sedang kita pegang. Nah, makna positif dari teori ini adalah mengenai spiritnya, bahwa keberhasilan itu adalah buah daripada ketekunan dan kerja keras. Bukan sebuah hal yang simsalabim lalu datang dengan tiba-tiba dan bisa diperoleh secara instan, gitu loh. Bahkan pada orang-orang yang berbakat sekalipun, keahliannya baru akan bisa berkilau setelah diasah dengan proses yang tidak sebentar. Nah, 10.000 jam itu saudara, kalau dikonversi pada kegiatan, misalkan saya kasih contoh, Anda melatih diri Anda 5 jam per hari, ya, 5 jam per hari, maka kalau Anda rutin terus melakukan itu, maka Anda akan membutuhkan 2.000 hari. Ya, 2.000 hari untuk dapat mencapai 10.000 jam. Nah, kalau tadi kalau kita jadikan tahun, misalkan berapa lama kalau begitu untuk menjadi expert di bidang kita dengan 5 jam per hari. Misalkan seminggu kita anggaplah kita ambil 5 hari kerja. Ya, bukan 7 hari tapi 5 hari. Senin sampai Jumat itu dia latihan, yaitu satu harinya yaitu 5 jam, ya. Kita hitung aja kalau memang dia latihannya 5 hari, berarti dalam 1 tahun hari yang dia pakai untuk latihan adalah 260 hari. Nah, caranya bagaimana ngitungnya? 260 hari tadi dikali, karena 1 hari di latihan 5 jam, 260 hari dikali 5 jam, dapatlah 1.300 jam. Nah, untuk mencapai 10.000 jam, ya kan, maka dibutuhkan berapa lama? Berapa tahun? Mudah saja 10.000-nya dibagi 1.300.
Maka dijumpai angkanya adalah 7,7 tahun untuk menjadi expert atau menjadi ahli. Wow, waktu yang panjang. Ya, makanya saya katakan bahwa saudara, dibutuhkan ketekunan untuk menjadi expert. Nggak bisa mendadak tiba-tiba bangun tidur langsung jadi jago gitu. Nggak ada, saudara. Nah, menurut para ahli, Yesus dalam pekerjaannya sebagai tukang kayu juga tidak pernah membuat kaki meja yang bengkok atau lemari yang tidak pas. Yesus membuat furniture sebaik pelayanannya kepada orang-orang. Yesus selalu bersungguh-sungguh. Nah, saya ingatkan kembali. Jadi apapun sekarang profesi Anda, bersungguh-sungguhlah. Ingatlah, ini tugas kita adalah apa? Memberikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya apapun melalui pekerjaan kita, kesungguhan kita, itu akan memuliakan Tuhan. Nah, kita harus mengembangkan talenta, saudara. Dengan mencoba terus. Kita harus mengembangkan talenta kita. Mencoba dan gagal. Nggak apa-apa, saudara. Seringkali orang takut gagal. It's okay untuk gagal. Makanya kita nggak pernah tahu bagaimana untuk bisa berhasil kalau nggak pernah gagal. Terkadang kita akan menang dalam beberapa hal. Dan terkadang kita kalah dalam hal yang lain. Sometimes you win. Sometimes you learn. Nah, saudara, tetapi pekerjaan kita harus membuahkan berkat Allah. Entah dengan memberi lebih banyak kasih atau menunjukkan keunggulan. Nah, saya beri petunjuk ini. Keunggulan mendatangkan berkat. Jadi kalau saudara unggul melatih, mempertajam kemampuan saudara, berkat akan datang berlipat ganda buat Anda. Dan berkat yang datang dari Tuhan akan mendorong kita terus menghasilkan keunggulan-keunggulan yang lain. Nah, bahkan kita dapat menyebut keunggulan adalah cara hidup orang yang sungguh diberkati. Ketika suatu hari saya tes minat bakat, maka hasilnya saya adalah seorang yang introvert. Saya ini seorang introvert. Itu artinya begini, apapun yang terjadi jangan pernah berusaha menunjukkan atau menjelaskan satu kemampuan apapun di hadapan orang lain. Orang introvert itu nggak berani bicara. Apalagi di hadapan orang banyak. Nah, saudara, pelayanan saya diawali dengan menjadi penyanyi latar di gereja. Artinya menjadi singers. Lalu bergerak maju menjadi worship leaders. Lalu kemudian menjadi pembicara. Dan sekarang saya masuk dalam kepemimpinan menjadi gembala sidang. Wow, itu semua adalah sesuatu yang mustahil untuk saya lakukan sebenarnya. Tetapi saya merasakan panggilan Tuhan bagi saya. Nah, untungnya saudara, ini untungnya. Tuhan tidak memanggil orang yang mampu, melainkan Tuhan memampukan orang yang dipanggil. Nah, amin. Itu luar biasa, saudara. Catat baik-baik tulisan ini. Nah, Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, amin, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terkadang, saudara, Tuhan akan mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang mustahil secara pikiran kita. Tujuannya apa sih? Agar kita tidak bisa berkata, karena saya mampu, karena saya hebat, karena saya luar biasa. Saya selalu berkata buat diri saya, semua ini bukan tentang saya, semua ini hanya tentang Tuhan. Makanya tanpa pertolongan Roh Kudus, kemampuan saya akan di bawah rata-rata. Itu sebabnya ketika Tuhan panggil saya menjadi pelayan, saya teringat akan perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Yaitu Tuhan mengatakan agar Musa melepaskan kasutnya di tanah kudusnya Tuhan. Demikian halnya juga dengan saya. Saya harus melepaskan sepatu atau kasut di hadapan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Agar pijakan yang saya rasakan adalah tanah kudusnya Tuhan. Artinya, Tuhan mau ketika saya dipanggil melayani Tuhan, bukan menggunakan ukuran pijakan diri saya sendiri, melainkan dengan menggunakan ukuran kekudusannya Tuhan yang tidak terbatas. Itulah sebabnya saya berani melangkah. Karena yang akan membuat saya berhasil adalah siapa? Tuhan sendiri. Nah, dengan cara inilah saya minta pengurapan Tuhan untuk memampukan saya menjadi pelayan yang dapat berdiri di hadapan semua orang. Saya menawan segala pikiran yang menakutkan, yang melemahkan, dan meletakkannya di bawah kaki Kristus. Saya terus berlatih dan tidak ragu untuk mengembangkan setiap talenta yang ada di dalam diri saya. Nah, tidak diragukan lagi, saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan ingin memakai Anda melalui talenta terbesar Anda. Lagi pula, sejak awal, Dialah yang memberikannya. Tetapi Tuhan juga ingin memakai Anda. Bukan hanya dalam talenta kemampuan Anda, tetapi juga dalam kelemahan Anda. Mengapa? Karena dalam kelemahan kita,
kuasanya Tuhan menjadi sempurna. Dia tidak hanya mengurapi kelebihan-kelebihan kita, skill kemampuan kita, tetapi dia juga mengurapi kelemahan kita. Jadi kalau ada orang ada kelemahan, it's okay, nggak apa-apa. Tuhan juga mengurapi kelemahan kita. Ketika Tuhan melakukannya, kita akan disadarkan bahwa Tuhan bekerja di dalam dan melalui kita, melampaui apa yang kita mohon, melampaui apa yang dapat kita perkirakan. Saya teringat di dalam Kejadian 1 pada ayat yang ke-28, bahwa Tuhan memerintahkan untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu adalah berbicara mengenai penggandaan sebenarnya, saudara. Jadi Tuhan senang dengan yang namanya penggandaan. Makanya kata penggandaan itu sendiri berasal dari kata Ibrani rabah, yang berarti membuat banyak, membuat berlimpah, dan membuat menjadi besar. Kata itu bisa diterjemahkan sebagai lebih besar. Ya, lebih besar. Seperti dalam ungkapan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu bisa melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Yang seperti tertulis dalam Yohanes 14 pada ayat yang ke-12. Dalam sebuah perumpamaan, Yesus juga menyatakan mengenai berkat ganda ini. Mari kita lihat dalam Markus 4 pada ayat yang ke-23. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara, bagi saya, melakukan tugas pelayanan adalah memberi imbal balik kepada Tuhan dari yang dulu ia pernah tanam. Gak harus di pelayanan, di bidang pekerjaan Anda, di marketplace, di sekuler, dimanapun Anda berada. Tuhan telah menanamkan skill, Tuhan telah menanamkan talenta, Tuhan telah menanamkan kemampuan. Harusnya saudara melihat ayat ini. Harusnya kita bisa mengembalikan kepada Tuhan lebih dari semula yang Dia tanam di dalam diri kita. Makanya harusnya orang menggali potensi yang ada di dalam diri dia. Saya baca, saudara, siapa yang tidak kenal Google? Kita ambil contoh Google, saudara. Siapa yang tidak kenal Google? Google perusahaan besar, luar biasa. Nah, perusahaan Google, saudara, punya satu prinsip, yaitu prinsip pedoman yang disebut dengan pola pikir 10 kali lipat. Menurut pola pikir ini, Google mengatakan bahwa 10% peningkatan itu baik bagi jalannya bisnis. Tetapi inovasi tidak akan tercipta dari perubahan yang setahap demi setahap. Menurut Google, terobosan terjadi ketika kita berpikir 10 kali lipat, bukan berpikir 10%. Itulah yang terjadi hari ini sebenarnya. Situasi pandemi ini, saya sudah berulang kali mengatakan, membuat Anda harusnya tidak drop ke bawah. Situasi pandemi ini mengarahkan para pengikut Kristus, yaitu Anda dan saya, untuk berpikir 10 kali lipat, berpikir 30 kali lipat, berpikir 60 kali lipat, bahkan berpikir 100 kali lebih besar. Dan itu sudah pernah diucapkan oleh Yesus sendiri. Jadi saudara dikasih Tuhan, masihkah Anda meragukan diri Anda sendiri untuk dapat melakukan yang besar? Sedangkan Tuhan begitu yakin tentang berkat ganda yang Dia sediakan bagi kehidupan Anda. Haleluya. Nah, makanya saudara yang kasih Tuhan, ini penting di hari Minggu ini untuk melihat tentang berkat ganda ini. Saya akan closing, saudara, bahwa apa yang ingin Tuhan gandakan sebenarnya dalam kehidupan kita. Sebenarnya bukan melulu tadi saya katakan materi, tetapi apa yang Tuhan ingin gandakan, yaitu apapun yang baik, apapun yang benar, apapun yang murni, apapun yang adil. Tuhan ingin melipat gandakan karunia roh dan buah roh. Dia ingin melipat gandakan waktu, talenta, dan harta Anda demi kemuliaannya Tuhan, juga demi kebaikan Anda. Tetapi Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu hanya untuk kita. Tuhan ingin memberkati keluarga Anda sampai generasi ketiga dan keempat. Dia ingin melipat gandakan berkat-Nya hingga itu akan dapat dirasakan oleh sesama dan rekan sekerja Anda. Ingat, Tuhan tidak hanya memikirkan tentang diri Anda sendiri, tapi ada berkat yang Tuhan sediakan juga buat orang-orang sekitar Anda. Kita berpikir hanya di tempat ini dan untuk sekarang ini saja, tetapi Tuhan berpikir untuk banyak bangsa dan generasi yang luar biasa. Nah, saya yakin saudara, visi Tuhan untuk hidup Anda jauh lebih besar dan jauh lebih baik daripada visi Anda sendiri. Itulah poin utama dari yang namanya berkat ganda. Saya berdoa di hari Minggu ini,
saudara memahami dan mengerti bahwa Tuhan ingin saudara berkelipatan, Tuhan ingin saudara berkembang, Tuhan ingin saudara mengalami kemajuan, Tuhan ingin saudara mengalami yang namanya terobosan, dan Tuhan ingin saudara menjadi orang-orang yang bisa mengembangkan, menjadi orang-orang yang berkualitas unggul, sehingga dengan keunggulan-keunggulan Anda, kemajuan-kemajuan Anda, yang dipermuliakan adalah Tuhan sendiri. Karena itu saudara, mari mintalah urapan penggandaan ini. Saya akan berdoa buat saudara, bahwa anggaplah ketika saudara minta urapan penggandaan, itu seperti altar call untuk hari ini secara pribadi dari tempat Anda masing-masing. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teduhkan hati saudara, renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang sudah Tuhan katakan bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya bahwa Anda bukan menjadi orang yang drop melalui situasi pandemi ini, tapi kita menjadi orang-orang yang berpikiran yang berlipat-lipat kali. Dan kita bisa memiliki pikiran yang besar. Kita bisa mengalami kemajuan. Jangan biarkan status Anda menghalangi keberhasilan Anda. Jangan biarkan usia Anda menghalangi keberhasilan saudara. Setiap kita disediakan Tuhan jaminan untuk terus bisa berkembang selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami terima. Biar setiap anak-anak Tuhan menerima firman Tuhan ini dan dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan mereka. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka, Roh Kudus singkapkan, cerahkan pikiran setiap kami, untuk kami melihat bahwa Tuhan telah tanam sesuatu yang luar biasa di dalam diri kami. Dan kami seharusnya mengembangkannya. Sehingga pada waktu Tuhan datang kembali, kami bisa berkata, lihatlah Tuhan, kami telah mengembangkan apa yang telah Engkau tanamkan di dalam diri kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa biar setiap anak-anak Tuhan ini mengalami kemajuan, mengalami terobosan, mengalami kemenangan. Maka kami percaya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai dan mengurapi setiap kami. Aku berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dijamah dan dijumpai dan dilawat Tuhan secara luar biasa. Thank you Lord Jesus. Saudara kasih Tuhan, sebelum saya akan menutup dengan doa berkat, saya mengundang saudara, kalau saudara mau didoakan secara khusus, saya akan mendoakan Anda melalui Zoom Live, yaitu melalui prayer room yang saya buka setelah ibadah ini selesai. Dan ini dikhususkan bagi saudara yang mengikuti ibadah dari pagi di jam 8 pagi. Nah, yaitu meeting ID-nya adalah yang ada di layar ini. Saudara bisa catat meeting ID-nya, dan meeting ID-nya tidak pernah berubah. Saya akan mengadakan program rutin setiap hari Minggunya. Saya akan menunggu Anda setelah ibadah selesai. Saya akan mendoakan Anda di prayer room. Ini meeting ID-nya, dan ini juga password-nya. Nah, kalau linknya, mungkin kalau saudara mau langsung klik linknya saja, silakan. Anda bisa lihat di deskripsi video ini. Di situ ada, saudara bisa lihat linknya, dan saudara bisa langsung klik linknya dari sana di deskripsi video ini. Saya akan berdoa buat saudara, yaitu di Zoom Live. Kalau sekarang kan ini One Direction, tetapi kalau Anda nanti ketemu saya sebentar setelah ini, yaitu di Zoom Live, saudara akan langsung berjumpa dengan saya, dan saya akan langsung mendoakan Anda apa yang menjadi kebutuhan saudara. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan closing terlebih dahulu. Nanti saya akan tunggu saudara di ruangan atau di prayer room. Mari kita berdoa kembali. Tuhan, terima kasih memberkati seluruh anak-anak Tuhan. Siapapun yang telah terlibat dalam pelayanan ini, semuanya telah diberkati. Apapun yang mereka korbankan digantikan yang luar biasa. Berkati bangsa ini, Indonesia bisa melewati yaitu situasi pandemi ini. Kami berdoa, Tuhan terbitkan putra-putri bangsa yang berkorban bagi Indonesia. Putra-putri bangsa yang berkualitas. Putra-putri bangsa yang akan menyelamatkan Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Indonesia diberkati. Indonesia jaya, Indonesia maju, Indonesia berdaulat dan diberkati oleh Tuhan dengan dahsyat. Dan saatnya kami akan mengakhiri, dan kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hati, aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu. Bulan bakat tahun ini merupakan minggu bulan tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini
Sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluarga pun keluarga kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Dengan iman sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. I hear the voice of love calling me home to where I belong. Oh, it cripples every fear, and the ones who will need walk away. Thank you, Lord. So rest in your promises. Now I'm sure of this. I'm yours. There's no power strong enough. No power strong enough to separate me from your love. I'm yours. Come on. Let the waters rise, I will stand as the oceans roar. Let the earth shake beneath me, let the mountains fall. You are God over the storm, and I am yours. Even the thunder and the wind obey at the command of my Father. Father, I set my feet upon your mighty name. So let the